Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Marisa di channel saya Demen Traveling. Kali ini saya mau review sebuah villa di wilayah Sentul. Villa ini unik karena ornamennya tuh seperti rumah adat Jawa, sekaligus tempat camping dan juga edukasi wisata. Bagi kalian yang sedang mencari penginapan dengan kapasitas 4 orang, 16 orang, 50 orang, bahkan kapasitas besar hingga 300 orang, untuk acara sekolah, acara kantor, atau family gathering, nah villa ini bisa menjadi rekomendasi. Tempatnya yang asri dan juga sejuk, tidak jauh dari Jakarta, dan pastinya anti macet-macet. Penasaran? Tontonin video ini ya, jangan di skip-skip agar kalian tidak ketinggalan informasi. Sebelumnya, support channel saya ya dengan cara subscribe, like, comment, and di-share ke sosial media yang kalian punya. Semoga video-video saya bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Nama villa yang akan saya review ini bernama Rosso Mulyo Camp Sentul. Alamatnya ada di Jalan Pasir Karet, Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau dari Jakarta sekitar 1 jaman ya. Kalian bisa lewat tol Jagorawi, nanti keluarnya di tol Sentul Selatan. Lalu ambil ke kiri ya, ke arah Rainbow Hills. Atau kalian bisa mengandalkan Google Map ya, ketik aja Rosso Mulyo Camp Sentul. Untuk akses jalannya bagus dan juga lebar ya, sehingga memudahkan kalian dalam berkendara, dan akses jalannya juga anti macet. Kalau kalian ketemu pertigaan ini, kalian belok ke kiri ya, ke arah Rainbow Hills. Bagi kalian yang ingin datang rombongan dengan kendaraan bis, jangan khawatir ya, karena akses jalannya besar, jadi bisa dilalui bis sampai ke villanya. Nah, ini ketemu pertigaan Rainbow Hill, kalian terus aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Konsep di Villa Rosso Mulyo Camp Sentul ini penginapan, tempat outbound, camping, dan agro edukasi wisata alam ya. Bagi kalian yang sedang mencari villa dengan konsep nuansa Jawa dan suasana alam, Villa Rosso Mulyo ini bisa menjadi rekomendasi ya. Ini area parkirnya yang cukup luas, ada 2 area parkir di area atas dan juga di bawah. Bagi yang menginap di Villa Rosso Mulyo ini sudah free parkir ya. Ini front office-nya bagi kalian yang ingin melakukan proses check-in. Bagi tamu yang menginap tidak perlu beli tiket ya. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Karena tempatnya tuh yang luas banget, jadi di sini tuh ada papan petunjuk arah mana yang akan kita kunjungi. Pas masuk ke dalam, udaranya berasa sejuk banget karena area ini konsepnya menyatu dengan alam. Yang bisa kita lihat dengan banyaknya pohon rindang membuat suasananya tuh berasa segar. Villa Rosso Mulyo ini terdiri dari 5 villa, 2 glamping, kolam renang, camping ground, pendopo, outbound, wisata agroedukasi, dan juga kafe. Kali ini saya membahas mengenai penginapannya ya. Di sini salah satu resort villa dengan nuansa etnik Jawa yang sangat terasa. Perpaduan ciri khas budaya Jawanya lengkap ya dengan fasilitas untuk acara keluarga atau untuk rombongan. Ini area campingnya yang sangat luas, bisa menampung kurang lebih 300 orang. Di beberapa titik terdapat saung dan juga terdapat musola ya. Untuk tempat wudhunya dibagi menjadi 2. Musolanya dengan konsep adat Jawa, konstruksinya yang terbuat dari kayu membuat unik dan juga alami. Area lapangannya yang sangat luas bisa digunakan untuk acara keluarga, olahraga, atau acara games. Anak-anak juga bebas berlarian di area lapangan rumput. Sekarang kita ke area kolam renangnya ya. Kolam renangnya terbagi menjadi 2 ya, difasilitasi untuk anak-anak dan juga dewasa. Kolam renang ini termasuk tempat yang paling favorit ya. Suasananya tuh yang sejuk dan juga segar. Kalian bisa berenang sembari menikmati view gunung yang sangat indah.
Di pinggir kolamnya juga terdapat bangku dan meja yang bisa dipakai untuk bersantai-santai. Dan juga terdapat saung untuk bersantai ya, menikmati panorama sekitar yang masih alami. Dan udaranya tuh yang sejuk, menambah suasana berlibur semakin nyaman. Oh ya, sebelum berenang, kalian jangan lupa ya baca papan peringatan ini dulu. Sekarang kita review untuk villanya ya. Ini Villa Jawa 1. Villa Jawa 1 ini merupakan villa utama atau villa induk. Kelebihan dari Villa Jawa 1 ini adalah villanya yang besar untuk kapasitas 30 orang. Bangunannya dengan konsep modern Jawa yang sudah permanen. Di lantai 2 juga ada aula yang besar untuk kumpul bersama. Di dalamnya terdapat 3 kamar utama, 1 ruang tidur barak, 9 kamar mandi, televisi, kulkas, dispenser, wifi, dapur lengkap dengan alat masak dan juga alat makannya ya. Villa Jawa 1 ini juga berdekatan dengan area parkir dan di depan villanya terhubung langsung ke kolam renang. Asik banget kan kalau liburan di sini. Lanjut ke Villa Jawa 2 ya. Untuk Villa Jawa 2 ini letaknya ada di bawah Villa Jawa 1. Walaupun dalam satu area terdapat 5 villa, tapi untuk villa-villanya letaknya tuh berjauhan. Jadi pastinya suasananya tuh tenang dan juga jauh dari kebisingan. Villa Jawa 2 ini bernuansa etnik. Eksterior villanya memiliki unsur Jawa yang terlihat dari konstruksinya yang berbahan dasar kayu dengan sentuhan warna kuning dan juga putih. Villa Jawa 2 ini terdiri dari 1 kamar utama, ruang tidur barak, 2 kamar mandi, televisi, wifi, kulkas, dapur, peralatan masak, dan juga perlengkapan makan. Untuk kapasitasnya 16 orang. Di bagian depannya juga terdapat meja dan juga bangku yang bisa dipakai untuk santai-santai menikmati panorama yang indah di sekitar villa. Lanjut ke Villa Jawa 3 ya, letaknya tuh ada di depan area camping. Villa Jawa 3 ini juga desainnya etnik Jawa dengan sentuhan warna hijau dan juga coklat. Dan ornamen ukiran kayu yang memberikan kesan menyegarkan dan juga nyaman. Di depan villa terdapat bangku dan meja yang bisa dipakai untuk bersantai-santai. Untuk view di depan villanya yaitu hamparan rumput dan juga pohon-pohon rindang. Villa Jawa 3 ini terdiri dari pool barak, 3 kamar mandi di dalam, dapur dengan alat masak dan juga alat makannya, televisi, wifi, kulkas dengan kapasitasnya 25 orang. Di Rosamulyo ini terdapat 2 pendopo ya. Ini pendopo yang pertama. Desainnya etnik Jawa didominasi dengan bahan kayu. Tampilannya terlihat adem karena berada di bawah pohon-pohon rindang. Pendopo ini bisa kalian gunakan untuk acara atau kumpul-kumpul bersama. Ini Villa Jawa 6 dengan desainnya etnik Jawa dengan dominasi warna coklat yang memberikan kesan hangat dan juga natural. Untuk kapasitasnya 16 orang. Di dalamnya terdapat 2 kamar utama, ruang tidur barak, 2 kamar mandi di dalam, televisi, kulkas, wifi, dapur dengan alat masak beserta alat makannya ya. Di bagian terasnya juga terdapat bangku dan meja dengan furniture khas Jawa yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk santai. Lanjut ke Villa Jawa 5 ya. Villa Jawa 5 ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah adalah aula dan bagian atas adalah villanya. Desainnya etnik Jawa dengan perpaduan bata ekspos yang memberikan kesan sejuk dan juga nyaman. Untuk kapasitasnya 24 orang. Di dalamnya terdapat 8 kamar utama, 7 kamar mandi di dalam, televisi, kulkas, wifi, dapur beserta alat masak dan juga alat makannya. Di terasnya terdapat bangku dan meja yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk santai
sembari menikmati view gunung dan juga persawahan. Suasananya yang hijau, asri layaknya di pedesaan. Villa ini sangat cocok untuk kalian yang mencari villa yang jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kota. Di Villa Jawa 5 ini juga terdapat aula di bawahnya. Aulanya tuh cukup luas, bisa dipakai untuk kumpul keluarga, acara kantor, atau acara komunitas. Dengan view gunung dan persawahan, pastinya liburan kalian menyenangkan di villa ini. Sekarang kita review untuk glampingnya ya. Ini glamping 1 dan glamping 2. Konsepnya etnik Jawa yang unik dan menarik. Dengan konstruksi bilik bambu yang dipadukan dengan bahan kayu, membuat glamping ini terlihat estetik. Ini glamping yang kedua, bentuk dan konsepnya sama dengan glamping yang pertama ya. Sekarang kita room tour glampingnya. Di dalam glampingnya berbentuk segitiga dan terdapat 8 kasur dilengkapi dengan bantal. Untuk kapasitas di glamping ini 8 orang ya. Di dalamnya juga terdapat televisi, wifi, dan juga kipas angin. Untuk kamar mandinya ada di dalam ya, dengan konsepnya atap terbuka. Dilengkapi dengan kloset duduk. Untuk lantainya dari batu-batu kerikil ditambah aksen tanaman hias. Kesannya tuh menyatu dengan alam. Untuk materialnya menggunakan bambu sebagai pagar pembatas. Dan pagar pembatasnya ini cukup tinggi ya. Dan ada showernya juga. Wah, seger banget ya kamar mandinya. Di depan glampingnya juga halamannya luas. Terdapat bangku dan juga meja. Area ini bisa kalian gunakan untuk ngopi-ngopi, kumpul bersantai dengan menghirup udara yang segar. Ada lagi nih namanya Villa Pojok. Villa ini termasuk villa private ya, karena dikelilingi pagar di area villanya dan memiliki halaman dan area parkir private. Di bagian samping kanannya tempat penjaga villanya ya. Jadi kalau kalian ada perlu apa-apa tinggal ketuk aja ya pintunya. Penjaga villanya akan siap membantu. Villa Pojok ini terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar mandi di dalam dengan water heater, televisi, wifi, dapur dengan alat masak dan juga alat makannya. Untuk kapasitasnya 15 orang ya. Untuk area parkirnya bisa menampung 7 mobil. Terasnya cukup luas, terdapat 1 set sofa berikut meja yang bisa dipakai untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga atau dengan teman-teman. Nah, di bagian halaman villanya juga ada balai-balai atau tempat duduk santai di bawah pohon. Area ini bisa kalian gunakan untuk ngopi-ngopi atau gitaran ya. Tempatnya tuh nyaman dan juga sejuk. Di bagian sisi pagarnya juga terdapat banyak tanaman hias, membuat suasana di area villa ini semakin segar. Bagi kalian yang sedang mencari villa yang sejuk dan juga segar tanpa macet-macet ke puncak, Villa Rosomulyo Sentul ini bisa menjadi rekomendasi ya. Bagi kalian yang menginap di villa ini tidak perlu khawatir ya, karena di dalam area Rosomulyo ini terdapat kafe dengan semi outdoor. Menu makanannya beragam dengan harga yang terjangkau. Untuk harga menunya 10.000 sampai dengan 30.000-an per porsi. Berikut menu makanannya ya. Bagi kalian yang bosan duduk di bangku, di kafe ini juga disediakan konsep outdoor dengan sensasi makan di dalam tenda ya, dengan view gunung dan juga perbukitan. Terima kasih sudah ngikutin, jangan lupa di like, subscribe, komen, and di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.